Oke, silakan. Ya. Mm-mm. Bismillah. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya ajukan untuk syarat kelulusan sarjana 1 pendidikan masyarakat, yaitu judul yang saya pilih terkait perilaku konsumtif pemuda di RW 02 Desa Suradita, Kabupaten Tangerang. Ada 3 hal yang melatar belakangi penelitian saya kali ini. Yang pertama, adanya keresahan rekan-rekan pemuda saat ini terhadap perilaku konsumtif. Keresahan ini dirasakan secara langsung oleh teman-teman pemuda di sini, yang mana sudah tingkat produktivitas dari teman-teman pemuda di sini sudah cukup baik, namun ada satu kelemahan, yaitu di mana mereka memiliki satu keuangan pribadi atau memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan, tetapi di sisi lain cara untuk mengelola serta memanajemen keuangan mereka itu masih mereka rasa belum cukup baik, di mana mereka sering apabila berkumpul sering sharing-sharing terkait penggunaan, bagaimana gaji mereka digunakan, bagaimana pengeluaran mereka kali ini, bagaimana mereka merasa cukup terhadap penghasilan yang telah mereka miliki secara pribadi tersebut. Di samping untuk pengeluaran pribadi, pengeluaran keluarga, pengeluaran mendesak, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Jadi di sini mereka masih bertanya-tanya terhadap bagaimana sikap konsumsi mereka selama memiliki pekerjaan ini. Lalu yang kedua yaitu ada arah persepsi pemuda terkait literasi keuangan. Di sini berkaitan dengan yang poin pertama, yaitu di mana mereka masih bingung terhadap pola literasi atau pola manajemen mereka sendiri. Dan ini diakui oleh mereka sendiri, bukan berdasarkan dari argumen peneliti. Mereka merasakan keresahan-keresahan tersebut menjadi satu kendala, khususnya pada masa-masa pertengahan bulan atau hingga akhir bulan. Mereka merasa perlu menghemat lebih baik dari awal-awal bulan karena kebiasaan atau pola pemenuhan kebutuhan yang masih belum cukup baik. Lalu yang ketiga, ada polemik antara kebutuhan serta keinginan yang mendasari poin pertama dan kedua sebelumnya. Lalu selanjutnya, fokus penelitian yang saya pilih yaitu ada 2, yaitu saya berfokus pada alur pola perilaku konsumtif pemuda, serta bagaimana pemahaman literasi keuangan mereka. Sehingga kedua hal ini bisa disinkronasikan menjadi satu fenomena yang dapat diteliti dan dapat menghasilkan satu hasil yang disusun oleh peneliti secara deskriptif. Lalu ada tujuan penelitian yang mendasari penelitian saya kali ini, yaitu saya bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana sih perilaku konsumtif dari para pemuda-pemuda tersebut dengan kriteria-kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dan manfaatnya yaitu bagi masyarakat sebagai wawasan pengembangan serta transformasi diri seputar perilaku konsumtif, lalu untuk prodi pendidikan masyarakat sebagai acuan program pendidikan masyarakat dalam usaha untuk membuat suatu transformasi perilaku di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu manfaat untuk Civitas Akademika sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki korelasi dengan topik yang lebih kompleks dari peneliti sebelumnya atau peneliti saat ini. Kemudian di kajian teoritik, saya mengangkat 3 kajian teoritik. Yang pertama yaitu ada hakikat dari perilaku konsumtif, yang artinya yaitu merupakan dorongan pemenuhan kebutuhan serta keinginan di mana pola konsumsi lebih tinggi dari sisi produksi.
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu ada 5 yang menjadi satu lingkaran. Yang pertama, perilaku konsumtif dipengaruhi oleh pemenuhan hasrat dari seorang individu, lalu dari kekuatan sumber daya atau dari keuangannya, kemudian dari daya guna suatu produk, dari satu status sosial, dan yang terakhir dari gaya hidup keluarga. Kelima hal ini menjadi faktor-faktor yang mendominasi perilaku konsumtif menurut Enrico dan teman-teman. Lalu karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu ada 8. Ini dijabarkan oleh Sumartono. Yang pertama yaitu perilaku konsumtif memiliki ciri yang didasari pada iming-iming terhadap hadiah. Lalu ada daya tarik kemasan atau daya tarik iklan, menjaga eksistensi atau kebiasaan konsumsi sebelum hingga saat ini, hingga ke depannya. Lalu ada pertimbangan harga, melestarikan status sosial untuk mempertahankan titel atau mempertahankan kebanggaan. Lalu ada konformitas terhadap model iklan, di mana masyarakat lebih mengarah pada model iklan yang mereka anggap sebagai role model yang menjadi seorang model iklan, lalu mereka beralih pada produk tersebut karena alih-alih mengikuti role model mereka. Lalu yang ketujuh ada high cost, high pride, di mana semakin tinggi suatu nilai barang, maka semakin tinggi pula rasa bangga yang dimiliki oleh orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Dan yang terakhir, yaitu membeli 2 produk sejenis yang berbeda, di mana mereka telah memiliki satu produk, tetapi mereka tetap ingin memiliki produk lain dengan fungsi dan nilai guna yang sama. Lalu ada kajian teoretik yang kedua berkaitan tentang hakikat pemuda. Menurut Undang-Undang, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan pada rentang usia 16 hingga 30 tahun. Di mana karakteristik dari perkembangan pemuda yaitu ada pada perubahan fisik yang cepat, energi yang berlimpah, fokus perhatian yang lebih, ketertarikan pada lawan jenis, keyakinan pada keagamaan, munculnya kemandirian, adanya transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dan yang terakhir yaitu pencarian identitas diri yang sebenarnya. Kajian teoretik yang ketiga yaitu berkaitan tentang literasi keuangan. Menurut Busan dan Meduri, literasi keuangan ialah kemampuan menilai informasi dan keputusan yang dipilih secara efektif serta efisien dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan menurut Ciptasari dan kawan-kawan, yaitu mereka mengerucut pada keputusan yang bercabang menjadi 3 poin, yaitu keputusan mempengaruhi jumlah konsumsi tiap periode, keputusan mempengaruhi pola pemenuhan konsumsi serta investasi, dan keputusan yang mempengaruhi investasi kelebihan penghasilan. Sehingga keputusan seorang individu untuk melakukan konsumsi mempengaruhi ketiga hal tersebut. Di mana semakin baik keputusan, maka semakin baik pula kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan finansial yang mereka miliki. Lalu yang ketiga ada aspek-aspek dalam literasi keuangan. Ada 4,
Yang pertama yaitu uang dan transaksi yang berkaitan dengan manajemen serta pengeluaran keuangan. Lalu ada risiko serta keuntungan. Di sini berpoin pada pandangan terhadap risiko serta keuntungan yang didasari pada keputusan. Yang ketiga ada perencanaan dan pengelolaan berkaitan dengan efektivitas dalam manajemen keuangan untuk jangka pendek serta untuk jangka panjang. Dan yang terakhir adalah financial landscape yang berfokus seputar pemahaman literasi atau pemahaman finansial dari tiap-tiap individu. Untuk metodologi penelitian, peneliti bertujuan untuk meneliti fenomena ini dengan mengharapkan hasil yaitu yang dapat mendalami fenomena perilaku konsumtif pemuda di lingkup penelitian dengan metode dan pendekatan yaitu kualitatif, deskriptif. Lalu ada latar dan waktu penelitian. Sebelumnya peneliti telah merencanakan dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret, tetapi karena belum cukup waktu, jadi dapat dimulai dari bulan ini hingga rentang waktu maksimal yaitu pada bulan Agustus. Dengan data dan sumber data, yaitu peneliti mengkriteriakan narasumber sebagai berikut. Yang pertama yaitu narasumber atau informan merupakan warga RW 02 Desa Suradita. Lalu yang kedua, informan berada pada usia pemuda, yaitu pada rentang 16 hingga 30 tahun. Yang ketiga, informan telah memiliki pekerjaan tetap. Dan yang terakhir, informan merupakan narasumber yang bersedia untuk diwawancarai secara terbuka. Prosedur pengumpulan data sesuai dengan metode kualitatif, peneliti membagi kepada 4 tahap, yaitu masa observasi, masa action atau turun ke lapangan lewat wawancara mendalam, studi dokumen, serta membuat catatan lapangan di tiap harinya. Lalu analisis data berawal dari proses reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan serta verifikasi data dengan narasumber apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan atau kritik serta saran, sangat saya harapkan untuk kebaikan penelitian kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bu Puji. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Sono. Bu Puji, halo. Pak. Bapak pembimbing juga, Pak Ketua Prodi. Alhamdulillah. Ibu di mana? Ini Bapak. Tunggu. Halo. Kedengaran suaranya enggak dari saya, Bu Puji? Kedengaran? Iya. Ya, halo, baik. Baik ya, Rian ya. Tadi Rian sudah lupa di unmute itunya.
sudah menyampaikan, dan saya sudah menangkap juga apa yang disampaikan, termasuk tadi dalam perjalanan Rian menjelaskan ada ide-ide juga tadi yang terkait seperti yang disampaikan Bu Heni ya, terkait dengan literasi keuangan. Kalau saya langsung aja nih, Rian mungkin tidak mungkin melakukan ini ya kalau dari masa COVID ini ya, turun ke lapangan. Tapi paling mungkin menurut saya adalah Rian kan sudah tahu ada masalah ya. Masalahnya adalah di literasi keuangan, jadi rendahnya literasi keuangan. Dan itu bisa diberikan jalan keluar misalkan dengan memberikan ya pembelajaran untuk dia bisa melek tuh literasi keuangannya gitu. Misalkan Anda membuat media pembelajaran untuk pengaturan keuangan atau apa, dan itu mungkin nanti tidak lagi sifatnya kualitatif yang tadi yang sekitar hanya mendeskripsikan ya, tetapi kalau mau ini tetap di kualitatif tapi ke action risetnya gitu, ke action risetnya. Nah, kalaupun ini mau dilarikan ke kuantitatif, Anda bisa melakukan pengembangan media gitu. Jadi pengembangan media untuk literasi keuangan. Itu kalau dari saya, langsung dari Pak Haji. Ini kita yang singkat-singkat aja. Iya, kalau dari saya memang apa yang tadi disampaikan atau diusulkan oleh Rian memang kalau mengejar target semester ini memang nggak realistis. Ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Karta, alternatifnya ya memang bisa tadi berkaitan dengan masalah media. Tapi kalau memang dikaitkan dengan masalah riset aksi, bikin rempong juga tuh, Pak. Mungkin ada alternatif lain, misalnya dengan eksperimen sederhana atau one suitcase study itu juga bisa dilakukan. Jadi Anda bisa menggunakan kapasitas Anda karena lulus WBT ya, bikin aplikasi web-based training, Anda share ke teman-teman pemuda yang di sana, lakukan eksperimen sederhana, sudah bisa. Udah itu dari saya, Tak. Biar bisa ngelihat Puji. Iya. Dia lagi di kampus, Ji. Di kampus kosong tuh, Ji. Tuh. Oh iya. Coba lari lagi ke pantai, Mas, ke pantai. Ke pantai. Ke pantai itu ya. Bulat. Iya. Ya, monggo. Iya. Bu Haji, ada yang mau disampaikan nggak nih, Bu Puji? Ya, siapa tuh Nisa ya? Adek. Puji, monggo. Kangen, pengen lihat wajahnya. Kangen beli tiket Garuda ya? Itu lagi murah. Bu Puji ada masukan nggak buat Rian? Ya. Ada masukan Bu Puji buat Baru Rian. gabung, belum baca. Iya. Enggak, dia memang senang ini aja dia. Kemarin berapa pengujinya? Kayaknya udah nyambung ya Bu Puji. Iya. Sekarang ke ini deh, ke pembimbing dulu ya. Pembimbing ya. Pembimbing. Ada tadi dia lagi masak semur jengkol kali.
Monggo. Prof Yayat apa Prof Karnadi dulu nih? Rian, Ya, mau Bapak dulu, monggo, monggo. Rian, Bapak, monggo, monggo. Enggak. ya, Ya. Rian. Halo Yan. Iya, Pak. Mau Bapak dulu, monggo, silakan. Ya. Oke, Rian dengar suara saya? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Dari saran Bu Heni, saran Pak Karta, saran Pak Tono, Rian kira-kira paham apa enggak? Untuk saran Pak Karta, cukup paham sih karena untuk disaranin buat ganti jadi buat satu modul pembelajaran tentang melek literasi dan ganti metode. Dan untuk dari Pak Tono menyarankan untuk membuat satu aplikasi web-based training sebagai peningkatan kapasitas teman-teman sasaran nanti. Kira-kira yang paling mudah Rian kerjakan yang mana? Ayo, Untuk- Rian. Pilih, Iya. Rian. Untuk saran dari Pak Karta kan tadi metodenya masuk ke action research ya. Kalau menurut saya untuk di kondisi ini action research sebenarnya untuk turun ke lapangan masih mungkin untuk di lingkungan saya Pak, karena masih dalam level aman karena belum ada itu juga belum ada kasus. Jadi untuk teman-teman juga beberapa masih ada yang dipekerjakan, belum dirumahkan. Jadi masih ada kemungkinan untuk dijalankan. Ini di Turun ke kampungnya lapangan. Rian ya? Ini di kampung Rian ya? Di wilayah sebelah, Pak. Maksudnya di Ini. Weni. Nah, itu kan gini, kan harapannya dalam waktu masa COVID ini Rian bisa juga menyelesaikan skripsi, bisa lulus, nggak usah nunggu nanti COVID-nya selesai, ya kan? Jadi ya tadi antara dua itu pilih aja, sehingga nanti kita Rian nggak usah nunggu COVID selesai. Kalau misalkan memang mau ke lapangan yang saran ada Pak Karta memang memungkinkan, itu harus ada jaminan bahwa bisa ke lapangan. Kalau enggak kan dapat nanti, ya. Jadi mudah-mudahan hari ini seminar itu sudah bisa mendapatkan kesimpulan Rian untuk memutuskan, ya kan? Memutuskan sehingga nanti langsung jalan, nanti tentu akan dikawal oleh para pembimbing dan penguji, sehingga nanti pada saat tertentu bisa jadi Rian nanti juga pas masa COVID ini bisa menyelesaikan ujiannya. Gitu aja kalau dari saran saya. Jadi harus realistis mengikuti situasi yang sekarang. Itu aja Pak Prodi. Ya. Prof, monggo Prof. Masih ada 8 menit lagi kita. Ya, Pak Ketua, saya sangat sepakat dengan Bapak pembimbing di depan kita, Pak Dr. Karnadi. Kenapa? Karena kalau enggak realistis, Rian sulit sulit melakukan apa yang harusnya. Jadi nanti Rian, kalau kedengaran ya Rian? Iya, Ibu. Ya, Rian, kalau misal pilihan yang pertama, misalnya modul. Terus ini kan sampai akhir Mei nih katanya ya sangat berbahayanya atau bahkan mungkin lebih. Khawatir misal kalau ke lapangan nanti ada sebutlah arahan dari Pak RW sehingga Rian enggak leluasa. Nah, umpamanya pakai bahasa yang dikirim lewat HP, yang tadi Rian lakukan untuk modul, bisa enggak? Kalau action reset, kayaknya bisa Rian. Bisa enggak? Rian di lokasi itu gitu. Kalau action research sebenarnya masih mungkin dilakukan, Bu.
Oke, kalau masih mungkin, artinya kita berusaha sangat ketat untuk Rian. Kenapa? Khawatirnya dugaan Rian pas nanti dilaksanakan Pak RW bergerak gitu. Misalnya bahwa enggak boleh, misalnya gitu ya. Karena kebetulan di daerah sini walaupun juga aman, Pak RW-nya ya alhamdulillah ketat sekali gitu. Nah, itu pertimbangkan ya Rian. Jadi mau pilihan mana, andai kata juga Rian mau pakai media, misalnya kalau Rian mampu dan media misalnya enggak harus ke lapangan, ya monggo. Artinya pertimbangkan oleh Rian bukan hanya minggu ini, nak. Misalnya Rian mau pakai action reset, ternyata ke lapangannya umpamanya seminggu kemudian, bukan minggu sekarang. Hari sudah agak beda, misalnya Pak RW sudah jauh lebih ketat, gitu. Umpamanya, itu pertimbangkan dari sekarang, lihat tadi kata Bapak, lihat situasi. Berarti pilihan Rian pertimbangkan dari situasi, gitu ya nak? Boleh modul, nanti pertimbangan minggu depan nih, masih boleh nggak ke lapangan gitu. Terus atau pilihan yang media, dua-duanya itu insya Allah sangat memungkinkan dibanding yang karena kemarin belum musim corona, ya Rian judulnya yang bukan dua ini. Gitu nak? Ya, hanya pesennya sekali lagi kalau mau hitungan waktu lulus segera, hitungan kondisi saat ini dan beberapa minggu ke depan itu mempengaruhi keputusan Rian memilih yang mana gitu. Gitu ya nak ya? Iya, baik Bu. Kedengaran? Ya. Ya. Mungkin itu Pak Kaprodi, yang lain-lainnya tinggal mungkin, oh ya ada satu yang lupa nak. Tadi analisa belum kedengaran ya nak? Metodenya sudah, pendekatannya sudah, pengumpulan data sudah, hanya mungkin analisa. Mau judul yang manapun kan pasti di proposalnya saya lihat analisa sudah ada, hanya nanti Rian kalau ditampilkan jangan sampai lupa, ya nak ya. Karena enggak bisa nanti pembahasan kalau analisa enggak muncul. Jangan lupa ya. Monggo Kak Prodi sudah. Baik, ya tadi ya ini tergantung Rian ya mau nanti seperti apa. Saya juga tidak menyarankan Rian terjun langsung dengan istilah kaji aksi itu, karena mengkaji dan aksinya bisa berbasis web gitu, bisa berbasis online. Bisa saja misalkan membuat grup kelompok belajar gitu ya. Kelompok belajar, jadi kelompok belajar literasi lah. Jadi mungkin dan ini tidak mensyaratkan seperti kalau eksperimen kan ada syarat tertentu, jumlah tertentu gitu ya. Tapi kalau ini lebih kepada bagaimana memberikan tindakan kepada mereka supaya terjadi perubahan kan gitu. Dan itu mungkin saja dilakukan secara online. Tapi nanti dipertimbangkan saja ya. Nanti Rian plus minusnya seperti apa. Bu Heni ini dari tadi one person is waiting, terus sudah di-admit. Tapi nanti langsung aja ya. Nah ini Bu Heni nih, Bu Heni udah masuk nih. Halo Bu Heni. Halo Bu Heni. Bu Heni ini. Iya. Ini kita 3 menit lagi Bu Heni. Mana Bu Heni? Rian. Halo ya, Rian. Ya, nanti ke Bu Heni langsung ya. Oh iya Pak, baik. Iya ke Bu Heni, boleh WA, boleh video call, boleh apa aja. Tapi kalau datang nggak boleh. Karena COVID ya. Baik. Sebelumnya saya boleh ada pertanyaan nggak Pak sebentar? Boleh. Masih ada 2 menit. Ya, bagaimana kalau ada kalau opsi yang saya ajukan sebelumnya itu walaupun di tiap opsi pasti memiliki resiko, jadi kalau saya masih tetap berencana untuk menjalankan yang saya ajukan itu, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak Pak? Mungkin pengumpulan data kali ya harus
Harus cara pengumpulan datanya nanti gimana? Nah, Kalau untuk pengumpulan data, kan nanti wawancara mendalam. Jadi per individu bisa lewat aplikasi komunikasi yang mobile, bisa lewat video call atau lewat voice call. Begitu, Bun. enggak Pak pembimbing. Iya, yang kalau itu teknis ya mungkin kalau saya melihat juga secara substantif ini, jadi bahwa kita memang tidak fokus kepada perilaku konsumtif ya, tetapi bagaimana mengubah perilaku konsumtif itu kan gitu kalau pendidikan masyarakat kalau menurut saya. Jadi nanti ranahnya tidak terlalu ranah ekonomi gitu. Gitu. Jadi arahnya mendidik masyarakatnya, Nak. Proses mendidik masyarakatnya maksud Pak Ketua. Iya gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu gitu. Tapi nanti diskusi lah dengan itu ya, dengan Bapak Ibu pembimbing. Kalau saya pada dasarnya oke aja. Tapi nanti tentu setiap keputusan itu ada konsekuensi dan tanggung jawabnya, itu aja. Ini masuk tuh, Tak. Beni, Beni, 1 menit nih Beni. Udah masuk Beni. Oh, Beni nggak ada suaranya, mic-nya belum dibagi sama dia. Nggak join itu dia, nggak join with audio. Ya sudah ya, Rian ya. Nanti langsung ke Bu Heni ya. Minta masukannya dan lebih lanjut dengan Bapak Ibu pembimbing.